Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan dari kelas LV1 akan membahas terkait bagaimana memahami teori dan literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian sistem informasi untuk menjawab forum pada session kelima mata kuliah metodologi ilmiah. Jadi presentasi ini menjelaskan bagaimana pemahaman untuk bagaimana memahami pentingnya tinjauan pustaka, metode sitasi yang tepat, dan cara meninjau literatur untuk penelitian ilmiah yang berkualitas, khususnya pada bagian sistem informasi. Tantangan awal penelitian, ketika memulai sebuah penelitian, calon peneliti seringkali dihadapkan pada pertanyaan dan ketidakpastian mengenai topik dan yang akan diteliti. Karena merasa belum banyak tahu tentang topik tersebut atau bahkan menganggap topik itu baru, padahal bisa jadi sudah banyak penelitian yang serupa yang dilakukan sebelumnya. Jadi di sini saya mengutip referensi dari Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dan Penelitian dan Penulisan Ilmiah dari Akademia. Menurut penelitian tersebut, tinjauan pustaka atau kajian pustaka adalah aktivitas meninjau literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain terkait topik penelitian. Ini adalah bagian esensial dari setiap usulan atau laporan penelitian. Contoh yang pertama, gambaran topik. Jadi di sini tujuannya menyediakan pemahaman komprehensif tentang topik penelitian. Dan yang kedua ada sarikan hasil. Di sini akan menyarikan berbagai hasil penelitian terdahulu sebagai landasan. Dan yang ketiga, menjawab tantangan untuk membantu mengatasi tantangan awal dalam memulai penelitian. Cara sistematis untuk menyusun tinjauan pustaka. Jadi untuk memudahkan tinjauan pustaka yang sistematis, tips yang disarankan dari Eri Jacobs dan Sorensen. Yang pertama, urutan penelitian. Mulai dari studi terbaru, lalu mundur ke terbitan sebelumnya. Kemudian yang kedua, relevansi abstrak. Jadi baca terlebih dahulu abstrak untuk memastikan relevansi penelitian tersebut. Yang ketiga, jelajahi laporan. Baca cepat laporan untuk bagian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang keempat, buat catatan pada kartu untuk memudahkan seleksi dan penyusunan. Yang kelima, referensi lengkap dengan mencantumkan referensi bibliografi lengkap untuk setiap karya. Dan yang keenam, satu kartu hanya berisi satu referensi. Dan yang terakhir, bedakan kutipan langsung dan susunan kata sendiri. Metode sitasi yang tepat adalah elemen krusial dalam penelitian untuk menghindari plagiarisme dan mendukung argumen. Tujuan sitasi itu mengakui ide dan temuan penulis sebelumnya, kemudian menghindari plagiarisme, yang ketiga memperkuat argumen dengan referensi terpercaya, dan yang keempat menunjukkan kedalaman kajian literatur. Gaya sitasi pada umumnya ada beberapa contoh, ada APA style. Ini biasanya digunakan untuk penelitian bidang psikologi, pendidikan, ilmu sosial. Kemudian ada sitasi IEEE style yang biasa digunakan pada teknik dan ilmu komputer. Kemudian ada MLA style, bagian ini biasanya digunakan untuk penelitian humaniora. Dan yang terakhir ada Chicago style yang bersifat untuk penelitian sejarah dan filsafat. Di sini ada tips-tips untuk melakukan sitasi, yaitu gunakan reference manager seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote. Kemudian konsisten dalam satu gaya sitasi. Dan yang terakhir, kutip sumber primer untuk teori atau data penting. Cara meninjau literatur yang efektif, yang pertama, tujuan tinjauan tersebut menjelaskan bagaimana pengetahuan mengidentifikasi konsep, teori, model, dan hasil studi. Kemudian langkah pencariannya gunakan database akademik terpercaya seperti Google Scholar, Scopus, Sinta, dan lain-lain. Kemudian fokus terhadap waktu, fokus pada literatur 5 atau 10 tahun terakhir yang relevan dan pertanyaannya relevan dengan penelitian. Dan yang terakhir ada indikator kesenjangan, yang mana topik belum diteliti dalam konteks tertentu atau hasil penelitian sebelumnya yang bertentangan.
Teori-teori kunci dalam sistem informasi yang pertama eh, DOI atau ini terkait dengan inovasi yang menyebar. Kemudian Dillon dan McLean, model sukses SI, ada UT mengintegrasikan teori adopsi dan TAM penerimaan teknologi. Beberapa teori kunci yang relevan dalam studi kasus informasi seperti berikut. Ini yang bisa digunakan untuk teori-teori yang bisa digunakan dalam kajian literatur. Mungkin demikian penjelasan dari saya terkait forum session kelima. Terima kasih. Eh, Apabila ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.